khususnya di Sabtu setelah subuh berjamaah di masjid. Mereka tidak pernah bosan, kemudian sampai mulai untuk tahu diri, sadar diri, pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setidaknya mengucapkan dan bersyukur kepada Salam dan salam mengucapkan terus kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh keluarganya, para sahabatnya dan mudah-mudahan Bapak-bapak lagi masyhur sangat populer disampaikan dari kita kecil sampailah sekarang seusia masing-masing di setiap kesempatan, baik yang langsung kita dengarkan di rumah Allah, masjid, musola, surau atau di kajian-kajian kami yayasan Islam, yayasan Islam, Islam, di setiap penyampaian pada. Jadi Allah menghadirkan kita ke dunia ini yang amat singkat. Itu tujuannya adalah semata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dari bahasa Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arabnya, kemudian jadi bahasa Indonesia, namanya ibadah. Ibadah itu ya menghamba, tapi ada caranya, bukan asal menghamba. Cara menghambanya pun diatur. Kemudian ibadah itu jangan dimaknai secara sempit, seperti seremoni ritual sholat 5 waktu berpuasa di siang hari setiap bulan Ramadan bagi yang di bulan-bulan haji tentunya ya. Al-hajju asyhurun ma'lumatun. Haji itu bulan-bulan yang sudah diketahui, dikenal, yaitu mulai 1 Syawal, yaitu bulan haji. Dzulhijjah, hari tarwiyah. Itu udah bersiap-siap dari hotelnya masing-masing, dari tempatnya masing-masing untuk ihram pelaksanaan ibadah haji. Jadi nanti ihram lagi, kemudian niat haji, kemudian ada namanya takbir haji. Jadi lafal labbaik itu bukan niat. Itu kan kalau menurut Al-Imam ada talafuz niat dilafalkan, itu kan di dalam kitab I'anatul Talibin ya, atau Fathul Mubin, itu kan membantu saja sifatnya, niat yang di hati. Jadi orang yang talafuz dilafal-lafalkan. Kata para ulama, lafal talbiyah labbaik itu seperti lafal takbir orang mau sholat, Allahu Akbar itu. Itu bukan niat. Labbaik Allahumma hajjan ya. Labbaik itu lafal tertinggi menjawab panggilan seseorang. Begitu. Jadi orang Arab atau bahasa Arab kalau kita dipanggil itu macam-macam menjawabnya. Yang biasa ya, agak sopan ajal gitu ya. Ya, paling sopan itu labbaik. Ya, saya datang, saya penuh. Gitu. Ya, jadi karena kepada Allah maka jawabnya labbaik.
Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa kita tiba-tiba jawab iya ya? Memangnya Allah manggil kita? Iya, manggil kita. Allah manggilnya tapi melalui lisan kekasihnya, Ibrahim alaihissalam. Itu tertera nanti di dalam surat Al-Hajj. Jadi setelah pondasi Baitullah Al-Haram Ka'bah itu selesai dibina oleh Ibrahim bersama Ismail muda, kemudian Allah perintahkan, serukan kepada manusia untuk melaksanakan haji ke Makkah. Gimana caranya ya Allah? Ya, kan aku terbatas. Ini juga padang pasir yang luas, kan tidak ada pengeras suara. Bagaimana caranya? Pokoknya serukan saja. Nanti suaramu itu akan aku sampaikan sampai ke alam-alam rahim, sampai ke alam azali. Sebelum pun kita hadir di rahim ibunda kita yang tersayang. Itulah firman Allah dalam surat Al-Hajj. Wa adzin fin nasi bil haji. Umumkan kepada seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Ya'tuka, mereka akan datang nanti. Ya. Dari segala penjuru dunia. Datang kepadamu, datang ke rumah ini. Ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki. Allah yang menyampaikan. Jadi nanti orang-orang yang sudah ditakdirkan ternyata haji dan umroh minimal umroh, ternyata di dalam rahimnya dia udah talbiyah. Labbaik. Ya, cuma kita nggak tahu, kita kan cerita gaib. Jadi kembali kepada pengabdian itu bukan hanya ibadah-ibadah makto atau ritual yang disyariatkan oleh Islam. Ternyata kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu ya, meliputi ucapan, perbuatan yang lahir maupun tidak lahir, dan segala yang disyariatkan dan segala yang baik. Jadi nanti ada kaidah ulama. Segala yang baik kalau diniatkan, niat yang ikhlas, niat yang saleh, maka dinilai ibadah. Contohnya sebenarnya makan, minum itu uruf, kebiasaan manusia. Makanya diajarkan dalam Islam oleh para ulama kita. Makan itu bukan sekedar menghilangkan rasa lapar. Atau makan bukan sekedar kita butuh. Itu kan kebutuhan manusia. Karena untuk keberlangsungan hidup manusia serta aktivitas kehidupannya memang butuh makan, butuh minum. Tapi di dalam Islam lebih penting makan itu ya. Pertama untuk mensyukuri karunia, anugerah atau nikmat dari Allah. Itu dulu. Orang makan itu dia syukur. Karena Allah udah kasih dia katakanlah uang untuk beli makanan, atau kalau zaman dulu ya sudah ada memang hasil-hasil panen dari bertani, bersawah, berladang, berkebun gitu ya. Jadi itu kan karunia sama Allah. Jadi orang makan itu untuk bersyukur, udah dikasih ya dimakan dan harus habis. Itu ya, mensyukuri karunia yang Allah berikan. Selanjutnya makan juga salah satu cara beribadah kepada Allah. Syukur tadi juga ibadah kepada Allah. Kemudian salah satu modal untuk kita beribadah sama Allah. Makanya diajarkan ulama itu kalau makan diniatkan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan dengan makan ini kau berikan saya sehat. Sehat itu kata ulama roksul mal, kapital, modal. Modal menuntut ilmu, modal mengamalkan ilmu atau ibadah, dan modal beraktivitas yang lain yang baik-baik. Itu modalnya sehat. Gitu. Makanya pas kita mau makan, ya kita baca doa makan, kemudian mohon juga sama Allah supaya sehat dengan apa yang kita makan. Kan banyak orang makan ternyata
tidak sehat, ya, entah makannya berlebihan atau yang dimakan tidak mendukung kesehatannya karena memperturutkan syahwat makan saja, yang mulut dan perut tadi semua dimakan, rupanya berdampak buruk kepada kesehatannya. Tapi bukan berarti kita menggampangkan, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh. Dalam Islam hanya saja tidak boleh berlebihan. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, ya, kulu wasyrabu, makan minumlah kalian, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifina. Allah nggak suka orang yang berlebihan. Bedanya israf dengan tabdzir, ya. Israf itu berlebihan walaupun habis, tapi nggak suka Allah. Kalau tabdzir, pemborosan, nafsu, itu nggak habis. Nah, itu namanya tabdzir. Orangnya mubadzir. Sebenarnya mubadzir itu orang. Perbuatannya namanya tabdzir. Ya, pemborosan. Kalau israf itu berlebih-lebihan walaupun habis. Contohnya baju masih ada, beli lagi walaupun bakal dipakai juga, beli lagi yang banyak. Nah, itu namanya israf, bukan tabdzir. Ya, kalau tabdzir itu baju sudah banyak, beli lagi, nah nggak dipakai-pakai yang baru dibeli itu. Nah, itu namanya tabdzir. Innal mubadzirina, orang yang suka berbuat tabdzir atau pemborosan, kanu ikhwanas syayatin. Mereka itu saudara sekandungnya setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafuran, dan Allah itu sangat kufurnya kepada Allah. Artinya setidaknya orang tabdzir, pemborosan akhirnya tidak dipakai, tidak habis, itu ada dua keburukannya, yaitu saudara kandungnya setan. Ikhwan itu saudara sekandung, sebapak seibu. Kalau saudara sebapak, akhun li abi, itu bahasa fikihnya Faraid. Kalau saudara sekandung seibu, akhun li ummi. Itu. Tapi kalau akhun doang, ikhwatun atau ikhwanun, itu saudara sekandung, sebapak seibu. Mau kita dinasabkan sama setan sekandung. Yang kedua, kufur, gitu. Ya, keburukan yang kedua. Jadi itu bedanya israf, ya, dengan tabdzir. Berlebih-lebihan dengan pemborosan. Kalau berlebih-lebihan, memang bakal habis dimakan, dikonsumsi. Memang bakal dipakai kalau itu kayak pakaian. Tapi kebanyakan udah offside. Kalau tabdzir, ya gayanya nafsu kayak buka puasa pengen semuanya, suruh istrinya beli di bazar Ramadan semuanya, lupanya minum teh manis hangat, ya bakwan satu, kekenyangan. Nah, sisanya itu namanya pemborosan. Nggak dimakan. Jadi kita ini makan minum itu supaya dikasih Allah kita sehat. Sehat ini pula kata Nabi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi. Ada dua nikmat. Manusia selalu terlalaikan dengan dua nikmat. Kebanyakan manusia suka lalai ketika masih ada nikmat itu pada dirinya. Nanti kalau sudah hilang baru pengennya macam-macam. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu, sehat lahir batinnya, wa al-farahu, dan lapang waktunya. Kalau sudah terkapar, ya udah bed rest, apalagi mau home care di rumah atau di hospital, mustasfa, rumah sakit, baru pengen macam-macam. Atau kalau sudah lemah fisik itu, sudah tidak sekuat dulu lagi, baru pengen ini, pengen itu, ibadahnya masuk. Juga aktivitas yang lain. Tapi waktu sehat, disalahgunakan. Paling tidak, kurang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memperturutkan malasnya pas sehat.
Begitu juga kalau waktu udah terlalu sempit, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, baru waduh, saya nggak berkesempatan hadir di majelis ilmu, majelis taklim, saya belum berkesempatan sholat berjamaah, macam-macam. Jadi adanya sehat dan adanya kelonggaran waktu itu Rasul Mali, kapital, the capital, modal dimanfaatkan. Ya. Nah, kembali kepada tujuan kita ibadah tadi luas. Yang mahdoh, yang murni Allah syariatkan maupun goiru mahdotin. Ya, goiru mahdotin ya tadi makan, minum, mandi, olahraga, tidur, bekerja, itu goiru mahdoh. Tidak disyariatkan oleh Allah, tapi kemudian kita niatkan yang soleh dan bernilai ibadah. Makanya yang jadi cikgu, yang jadi dosen, yang jadi karyawan, jadi pedagang, jadi usaha bebas apa saja, itu kerjanya diniatkan yang baik, diniatkan ibadah, nanti bernilai ibadah, mendapatkan catatan pahala di sisi Allah. Jangan sekedar ya kita menunaikan kewajiban sebagai karyawan di tempat kita bekerja, bukan. Misalnya Ustadz Sanwi sebagai guru diniatkan mendidik umat, mendidik peserta didik, murid-murid. Ya walaupun beliau mengajar eksakta, fisika, tapi ada norma-norma, ada nilai-nilai, ada adab, ada akhlak Islami yang diarahkan kepada peserta didik juga. Kan guru-guru kita dulu kan begitu. Ya guru olahraga pun kita diajarkan beradab. Bukan sekedar dia mengajarkan baik secara teori maupun prakteknya materi olahraga. Tapi kita kan disuruh tertib, disuruh teratur. Padahal dia guru olahraga. Bukan guru PAI. Ya, bukan juga guru PMP. Yang dulu namanya PMP, kemudian menjadi PPKN, kemudian menjadi PKN sekarang. Itu seperti itu. Begitu juga yang karyawan misalnya Pak Arya yang dulu namanya Batak, sekarang ya satu atap bernama BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya diniatkan pengabdiannya kepada negara itu dalam rangka mensejahterakan Islam dan kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia. Itu juga Bapak Muhammad Hadis Hidayat dan yang lainnya. Ya. Jadi surat Al-Fatihah surat pertama pun kita mengabdi kepada Allah. Ayatnya iyyaka na'budu. Ya. Pakainya iyyaka bukan na'buduka, begitu kata ulama nanti ahli bahasa. Na'buduka kami mengabdi kepadamu, tapi ternyata ya iyyaka pakai ini pola-pola bahasa. Iyyaka hanya kepadamu. Nah, jadi Allahnya dulu yang dikedepankan. Kalau na'buduka, Allahnya diletak di belakang. Ka itu anta, gitu maksudnya. Na'budu anta. Jadi na'buduka. Jadi kami mengabdi kepadamu, gitu. Allahnya diletak di belakang. Ternyata ini tidak. Allah mengendaki yang lain. Akunya dulu. Baru tujuanmu apa? Iyaka. Hanya engkau ya Allah. Na'budu, kami mengabdi. Nanti surat Al-Baqarah ya begitu juga. Ya ayuhan nasu, wahai segenap manusia. Ya. Ubudullaha, mengabdilah kamu kepada Allah. Ya. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu semua itu manusia. Walladzina min qablikum, juga menciptakan ya manusia sebelum kamu. Juga makhluk-makhluk sebelumnya. La'allakum tattaqun. Itu tandanya hatimu bertakwa. Sampai nanti kalau ditanya, kita mengabdi kepada Allah itu sampai kapan? Dijelaskan Allah dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka. Mengabdilah engkau, beribadahlah kepada Tuhan Allah. Hatta, sampai batasnya, batas maksimal, ya'tiyaka al-yaqin,
datang kepadamu al-yakin. Apa kata ulama al-yakin? Al-yakinu adalah al-mautu atau al-ajalu. Ya. Masa kehidupan kita yang terakhir di dunia namanya ajal atau al-mautu, kematian. Itu. Begitu juga nanti di dalam surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah. Fa'idha faragta, apabila engkau selesai, fansab, maka tegakkan. Apa yang selesai? Selesai dari urusan ibadah yang fardu, pindah ke ibadah yang sunnah. Selesai dari ibadah yang sunnah, lanjutkan ibadah fardu. Tadi qobliyah subuh, sholat subuhnya. Jadi qobliyah subuhnya sunnah, sholat subuhnya fardu. Nanti selesai sholat fardu subuh, ada qobliyah zuhur atau qobliyah isyraq. Qobliyah apa, Mak? Ada sholat sunnah isyraq, ada sholat sunnah duha. Jadi dari fardu ke sunnah. Atau kata para mufassirun, selesainya ya, selesai dari urusan ibadah, fansab, maka tegakkan urusan dunia, aktivitasmu, kerjaanmu. Atau selesai dari urusan duniamu, ya, kembali kepada aktivitas ibadahmu, agamamu, akhirat. Apabila engkau telah selesai faidah faragta, maka tegakkanlah fansab. Lanjutkan. Hidup ini adalah istimroriyah, sustainable, berkelanjutan. Tidak stuck, berhenti, memperturutkan malas. Dan nanti surat terakhir pun, surat An-Nas, tadi Al-Fatihah sudah, surat 114, juga ilahin nas. Ilahun itu adalah al-mal'um, ya, al-ma'lum. Ilahun itu al-ma'lum, Tuhan yang diibadahi. Maksudnya al-ma'bud, ya, Tuhan yang kita beribadah kepada. Jadi ilahin nas, Tuhan yang disembah. Ya. Disembah oleh jin dan manusia. Nanti populernya akhirnya disampaikan pada itu, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin itu, wal insa, juga tidaklah aku ciptakan manusia itu, illa, melainkan tujuannya liya'buduni, supaya jin dan manusia itu semuanya mengabdikan diri kepada ibadah hanya kepada. Liya'buduni maksudnya liwahiduni, mengabdi kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkan, meninggalkan, menyatukan. Ya, maksudnya dia yang satu. Tidak boleh disekutui. Buktinya di dalam surat Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu. Kalau bukti mengabdi kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, minta apa aja sama Allah. Jangan gampang merendahkan diri di hadapan makhluk. Minta sama makhluk. Minta yang banyak sama Allah. Nanti Allah yang mengarahkan jalan keluarnya. Itu bukti iyyaka na'budu. Bukti mengabdi termasuk isti'anah, minta apa saja sama Allah. Ya, kalau memang mentauhidkan Allah dalam mengabdikan diri beribadah kepada. Ya. Nah, bentuk ibadah yang tinggi dalam Islam juga adalah thalabul ilmi atau tafaqquh fid. Menuntut, bahasanya bukan mencari. Ya, maaf. Ya, yang lebih tepat tolak itu menuntut, minta dengan serius. Kalau mencari ala kadarnya. Makanya di hadis itu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut. Namanya orang nuntut itu kan nggak asal-asalan. Misalnya nuntut di pengadilan, di somasi, ya itu kan dipersiapkan semuanya itu supaya tidak malah bukti, saksi, semuanya lah ya, persiapkan segala-galanya. Itu namanya nuntut. Menuntut ilmu itu termasuk ibadah yang tertinggi di dalam Islam. Karena ad-dinu al-Islam, dinul Islami, agama Islam ini adalah
dinul ilmi, yakni ilmu Allah. Agama Islam ini penuh dengan ilmu, yaitu ilmunya Allah. Kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu semua agama Islam ini. Semuanya, ilmu akidah atau iman, ilmu ibadah, ya. Kemudian ilmu muamalah, ilmu bersosial, bermasyarakat, ya. Berinteraksi dan bertransaksi, itu namanya muamalah. Pakai ilmu Allah semua yang tertuang dalam Al-Quran, kemudian juga dalam As-Sunnah atau hadis. Nanti dijabarkan ulama dalam kitab-kitab ilmiah mereka, baik tafsirnya untuk Quran, syarahnya untuk hadis, kemudian fikih-fikihnya, usul fikihnya, dan seterusnya. Maka kajian jihad, ya, Ahad subuh dan jitu, ya, Sabtu subuh juga dilaksanakan di Masjid Al-Madinah. Kita lanjutkan kajian Nasaihul Ibad, kumpulan nasihat untuk hamba-hamba Allah. Kita nanti kenalan dengan yang namanya as-sabr, kesabaran. Kita tahunya sabar itu dua, dapat musibah sabar, ya, diperlakukan orang tidak enak, ya udah sabar aja, maafkan dia. Itu saja tahunya kita sabar. Padahal sabar itu nanti kita lihat, ya, pembahasannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan al-maqalatu as-sadisatu asyarata. Makalah yang ke-16. Kila, ada pendapat para ulama. Tidak dijabarkan siapa saja di kitab mana, halaman berapa. Inna asyahwata, sesungguhnya memperturutkan hawa nafsu. Kita kalau bahasa syahwat, jangan identik dengan birahi. Syahwat itu artinya ketamakan jiwa atau tamaknya kolbu kita. Juga akal kita, yang tamak, yang rakus. Itu namanya syahwat. Ya, yang rakus sampai untuk menempuhnya, untuk meraihnya itu berani maksiat. Itu namanya syahwat. Kita nyebutnya dengan hawa nafsu. Tapi kalau dibilang hawa nafsu selalu jaga syahwat, itu selalu seks atau birahi, bukan. Makan tadi yang berlebihan itu namanya syahwat. Pakaian berlebihan, berkendaraan berlebihan itu namanya syahwat yang dipertuturkan. Ini pendapat begini mengatakan, inna asyahwata, sesungguhnya memperturutkan hawa nafsu, ya, tusiru, bisa menyebabkan al-muluka, seorang raja yang hebat sekalipun, abidan, menjadi budak yang tidak berguna. Gitu. Ya. Orang kalau sudah memperturutkan hawa nafsunya, harga dirinya akan jatuh. Sekalipun dia raja yang awalnya terkenal dengan reputasinya yang baik, bisa ambruk juga itu reputasi. Karena memperturutkan syahwatnya, hawa nafsu. Dalam hal apa saja? Dalam hal kekuasaan, dalam hal perempuan, harta benda, dan seterusnya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Madkhali. Kalau tadi tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia syarah, dia tafsirkan begini. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abd. Sebab kata Syekh Nawawi Al-Madkhali, sesungguhnya orang yang kalau dia udah terlalu mencintai sesuatu, dia akan menjadi budaknya sesuatu. Ya, kita harus akui itu. Termasuk saya. Terlalu cinta, contohnya sepeda. Jadi budaknya sepeda. Ya. Gimana maksudnya budaknya sepeda, Ustaz? Wah, sakitkan cinta sepeda. Takut sepedanya dipinjam. Takut sepedanya dicolok. Sepeda diperlakukan, waduh, istimewa. Kemudian dikasih oli. Rantainya selalu diginikan. Kalau pakai gigi di setel,
nanjak ya, gigi rendah, kalau udah datar giginya 2-3. Jadi gitu, sepedanya dilap sampai kinclong, cari di online, pengkilat ya logam biar kinclong, beliin aksesoris sepedanya, mau naik sepedanya juga beli aksesoris, ada sarung, ada untuk siku, kalau jatuh nggak luka, untuk lutut, helm sepeda, nah, kan jadi budak kan? Jadi budak. Yang duit itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membeli surganya Allah. Tapi akhirnya untuk si sepeda tadi, benda mati. Walaupun sepedanya juga digunakan ke masjid, alhamdulillah. Itu masuk komunitas pergoesan. Ya kan? Goes sana sini. Ya kadang-kadang menyita waktu. Sampai waliyadzubillah. Waktu pergoesan jauh-jauh. Ya kan? Boleh jauh sana sini, masuklah waktu sholat subuh. Tetap aja dengan komunitasnya nongkrong-nongkrong, entah di mana, entah di warung, ya di saung-saung, entar-entaran sholatnya. Kan jadi mudah kan sama sepedanya. Atau ada orang, dia mampu goes ke sana sini sampai jauh-jauh. Ada orang goes itu ke Sukabumi. Subhanallah ya. Saya dikabarkan. Kalau Bapak dengan komunitas pergoesan Bapak kemana? Kita jauh-jauh sampai Sukabumi. Enggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan lupa ibadah, jangan lupa keluar. Tapi ada orang goes sampai Sukabumi, dari rumahnya ke masjidnya nggak mampu dia jalan. Atau menggoes sepeda. Nah, ini kan musibah. Inilah yang dimaksud fa inna man ahabba syai'an, kalau orang udah terlalu cinta sama seseorang atau sama sesuatu, fa huwa abdu, maka jadi budaknya seseorang atau jadi budaknya sesuatu. Makanya tadi dibilang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, inna syahwata tusiru al-muluka abida. Orang yang terhormat menjadi hamba yang nista kalau terlalu memperturutkan hawa nafsu. Gitu ya. Nasihat kolbu ini. Kemudian obatnya ada, obat. Kasih tahu Ibnu Hajar obat. Wasabro maksudnya wa inna as-sabro. Kepada lafal inna. Tadi kalau di atas inna asyahwat. Maka wasabro wa inna as-sabro. Sementara kalau orang itu bisa menahan diri, tidak dijor itu syahwatnya, hawa nafsu. Jadi sabar itu menahan. Nanti kita kenalan dengan sabar. Yusiru al-abida mulukan. Sebaliknya, dengan ditahan diri, di sabar itu nanti memenjarakan hawa nafsu. Dikerangkeng hawa nafsu. Sabar ditahan, bisa menjadikan hamba sahaya, budak yang tadinya tidak dipandang oleh siapapun. Justru dia bisa jadi mulukan, raja yang terhormat. Gitu. Kata Ibnu Hajar. Kemudian disarah oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani. Li'anna al-abda bisabrihi yanalu ma yurid. Sebab walaupun dia seorang hamba sahaya, orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, tapi dengan dia kerangkeng, dia penjara hawa nafsunya, dia sabar, dia tahan, dia ikut aturan main yang ada, dia akan memperoleh apa saja yang dia inginkan. Nah, di sini ada rumus. Kalau mau memperoleh sesuatu, sabar. Gak usah instan. Hidup ini pakai proses, dan Allah itu mengapresiasi perjalanan dan proses. Hasil akhir itu milik Allah. Jangan buru-buru. Ya, khususnya untuk meraih dunia ya. Kalau urusan ibadah, urusan akhirat, urusan agama, memang semua redaksi di Al-Quran itu pakai cepat-cepat, buru-buru, bergegas. Contohnya, ibadah sholat Jumat dan ibadah umum. Sholat yang umum. Ida nudiya lis salatu min yaumil jumu'ati.
ketika diserukan ya untuk beribadah kepada Allah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegas menuju salat Jumat. Dzikrillah di sini adalah salat Jumat. Ya, kalau diseru segera. Jadi sa'a itu lari cepat. Gitu. Lari cepat. Sa'a juga artinya kerja keras, ya, kerja cerdas, kerja ikhlas. Nah, itu sa'a. Yang maksimal, yang optimal, sungguh-sungguh serius komitmennya, itu namanya sa'ayas. Jadi redaksi Al-Quran urusan agama, ibadah, redaksinya memang lari. Contoh lagi, wasari'u ila maghfiratin ya wa jannatin. Gitu. Itu as-sur'ah itu cepat bergegas, mubin, sur'ah, mubin. Cepat, gerak cepat. Gitu. Urusan ibadah, urusan agama dan akhirat begitu. Redaksi Al-Quran disuruh cepat-cepat. Tapi urusan dunia nanti redaksi-redaksi yang digunakan ya jalan saja. Tapi bukan berarti kita jadi umat malas, nggak boleh. Umat harus semangat, harus produktif. Cuma jangan ngotot gitu. Tapi urusan ibadah, urusan akhirat tadi disuruh ngotot, suruh cepat. Nah, urusan dunia kalau sama nanti akan dapat juga. Kalau sudah waktunya dapat itu. Pokoknya ikut aturan Islam, ikut aturan mereka. Gak usah nafsu lah urusan. Kerja keras betul. Ya optimalisasi, maksimalisasi betul. Tapi jangan ngotot. Jangan sampai ya MLM, manusia lupa malam. Pagi berangkat matahari belum terbit. Pulang malam matahari udah terbenam. Enggak ketemu sama matahari dan cahaya. Sampai dia lupa. Matahari itu gimana ya bentuknya? Cahayanya seperti apa ya? Udah malam sampai rumah pun masih MLM lagi prospek sana sini. Manusia lupa malam. Orang MLM itu biasanya malam-malam dia prospek. Ya kan? Di saat orang udah pulang kerja atau weekend, dia prospek produknya kan biasanya gitu. Jadi MLM istilah saya itu manusia sampai lupa malam. Gitu ya. Urusan-urusan dunia jangan ngotot begitu. Itu yang ngotot begitu itu yang seolah tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu, itu urusan akhirat. Nih kata Allah. Ya kata Nabi ya. Ini terjemahan bebas diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Takdir rezeki manusia ya yang sudah ditentukan itu. Seandainya manusia mengejar sumber-sumber rezekinya, akses-akses rezekinya, dia kencang sekali ngejarnya. Sebenarnya takdir rezeki yang telah ditulis untuknya lebih kencang, lebih cepat lagi menghampiri. Apa maksudnya kata para ulama? Masa depan dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Tapi masa depan akhirat kita yang harus menjamin sendiri. Itu maksudnya. Ya, syarahnya ulama itu tafsirnya ulama. Jadi kita punya anak, punya cucu. Nanti kalau kita punya cucu bilang sama anak kita dan anak. Nah, kamu silakan memprogram masa depan dunia anak. Ya, mau kuliahnya di mana, di luar negeri atau dalam negeri, mau beasiswa atau bayar sendiri. Ya, tapi kamu harus menjamin masa depan akhirat anakmu, masalah akidah, keimanan, masalah ibadahnya terutama sholatnya. Makanya di Al-Quran itu para nabi itu ketika akan wafat dia nanya, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak sudah meninggal, ya apakah kamu tetap mengabdi kepada Allah sepeninggalan bapak? Gitu. Kalau orang-orang yang hidupnya atau orientasinya dunia, dalam pikirannya bukan itu. Walaupun tidak ditanya kepada anak-anaknya. Dalam pikirannya, kalau sekarang aku meninggal, aku masih kecil. Gimana nasib mereka? Lah, kamu masih hidup aja, nasib mereka Allah yang nanggung. Kamu udah meninggal, ya udah urusan kamu. Urusan mempertanggungjawabkan amal. Anak istrimu Allah yang tetap nanggung. Kamu masih ada, wahai suami, wahai ayah. Itu yang nanggung Allah, anak istri. Kamu meninggal pun yang nanggung Allah. Apa kata Allah? Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin.
Ini cerita zaman jahiliyah yang diabadikan Allah. Kamu jangan karena takut melarat tidak bisa menafkahi anak-anakmu, terus anakmu kamu bunuh. Ya, kamu bunuh. Sekarang pun ada pembunuhan karena takut melarat. Ya aborsi itu dibuang ya, di tong sampah, ya orok-orok itu kan beritanya kan begitu ya. Ini kata Allah, nahnu narzuqukum wa iya. Yang menanggung kehidupan kamu wahai suami, wahai bapak-bapak, dan anak istrimu yang di rumah itu aku. Kamu masih hidup aku yang nanggung, kamu mati pun aku yang nanggung, kata Allah. Jadi jangan sampai ketakutan kita mati muda. Gimana nasib mereka nanti kalau aku mati sekarang? Kamu belum nikah, Allah yang nanggung. Kamu nikah, belum punya anak, Allah nanggung. Kamu punya anak 1, 2, 3 dan banyak, Allah yang nanggung. Kamu hidup, Allah nanggung. Kamu mati pun Allah yang mengurusi ini semua. Gitu. Makanya puncaknya nanti firman Allah untuk berkeluarga itu dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai hamba-hamba beriman, ku anfusakum, jamin dirimu, wa ahlikum, dan anggota keluarga jamin dari ancaman neraka, ya, supaya tidak masuk neraka, tidak sengsara dunia akhirat. Jadi yang disuruh Allah kita menjamin masa depan akhirat, masa depan dunia kita besok, lusa, minggu depan dan seterusnya itu Allah yang menjamin. Firman Allah dalam surat Hud, kita buka surat Hud. Surat berapa? Nah, nomor surat 11. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang melata yang hidup di muka bumi juga di dalam perut bumi, di dalam dasar-dasar lautan, di permukaan lautan, ya, di pulau-pulau, di gunung, di mana saja wilayah terpencil, semua makhluk. Dabah itu semua makhluk yang melata, maksudnya makhluk hidup. Ya, illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin semua kehidupan mereka. Artinya dunia dan masa depan dunia sudah dijamin sama Allah. Kita harus menjamin masa depan akhirat. Ya, nah ini kisah yang dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang memperturutkan hawa nafsu nanti bisa menyebabkan kita hina, sementara bersabar urusan-urusan dunia ini justru menyebabkan kita mulia. Ini dibawanya kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam bersama Zulaikha. Ala taro, bukankah kamu sudah tahu? Kata Ibnu Hajar. Kemudian tafsirnya ala yasilu ilmuka, kan sudah pernah disampaikan kepada ilmunya. Walaupun tidak kajian surat Yusuf, tafsir surat Yusuf, tapi paling tidak kita udah tahulah kisah tentang ya Yusuf muda sebelum jadi nabi dan rasul bersama Zulaikha. Ila Yusufa, kisah tentang Yusuf, yaitu kisah Sayyidina Al-Karim ibni Al-Karim ibni Al-Karim ibni Al-Karim Yusuf. Ya, itu sarahnya Ibnu Hajar tadi Al-Karim sarahnya Syekh Nawawi tadi ya Al-Baghdadi. Dia itu kan punya nasab mulia semua. Ya, bapaknya Yusuf ya, nanti adalah Yakub. Ya, Yakub kan Al-Karim, hamba Allah yang mulia. Kemudian bapaknya Yakub Ishak. Ishak kan Al-Karim. Ishak punya bapak Ibrahim. Wah, gitu maksudnya ya. Yakni Yusuf itu as-siddiq, orang yang jujur, ibni Yakub, ya, anak laki-lakinya Nabiullah Yakub alaihissalam. Yakub itu as-sabur, banyak sabar. Dia mulia sebab dia bersabar dengan perilaku anak-anaknya itu, saudara Yusuf lain ibu. Jadi Yusuf itu punya saudara seibu itu adalah Bunyamin, itu seibu. Adapun yang lain yang dengki kepadanya sampai nyaris membunuhnya, tapi akhirnya cuma dibuang ke sumur,
itu lain ibu, istri Yakub alaihissalam yang lain. Ya, dengki jadinya. Yusuf itu mulia al-karim karena as-siddiq, jujur orang. Ya, apa adanya. Sampai jadi orang kepercayaan di kerajaan pun dia ya biasa saja, jujur-jujur saja. Nah, kalau Yakub al-karimnya karena sabar dengan perilaku anak-anaknya ya. Ibni Ishaq ya, anak laki-lakinya Ishaq, Yakub anak laki-laki Ishaq. Al-Halim ya, orang yang murah hati, Ishaq, yang lemah lembut. Kemudian Ishaq pula Ibni Ibrahim. Ishaq itu anak laki-lakinya Ibrahim. Ishaq mulia al-karim karena Al-Halim. Ibrahim pula mulianya karena Al-Khalil. Kekasih Allah. Nabi bilang di hadis riwayat yang digelarin Khalilur Rahman itu gua, bapakku Ibrahim alaihissalam dan aku. Jadi yang digelar dengan Khalilan. Khalil itu artinya kekasih yang dekat dan segala-galanya. Itu namanya Khalil. Kalau Habib sekedar kita cinta tapi belum tentu segala-galanya. Itu Habib. Ya Habibi wahai kekasihku. Tapi kalau ya Khalil, wah itu dicintai, dikasih, disayangi dan segala-galanya. Kalau bukan dia, aku tidak mau. Itu namanya Khalil. Beda dengan Habib. Habibun masih di bawah Khalil. Maka Allah menjadikan Ibrahim Khalilan, kekasih dekatnya. Ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam juga awwah. Ya, orang yang banyak berdoa. Banyak doa. Oh, nama Allah. Apa-apa minta. Alaihim, untuk mereka semua dari Yusuf, Yakub, Ishaq, Ibrahim, assalam, selamat sejahtera dunia akhir. Yaitu wa Zulaikha, kisahnya Yusuf dan Zulaikha. Nih, dikisahkan ya dalam surat Yusuf. Fa inna ahabbat sayyidina Yusufa nihayatal hubbi wa huwa yasbiru ala makriha wa adiyatiha. Karena sesungguhnya ya Sayyidah Zulaikha itu sangat mencintai ya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan cintanya yang bergelora. Jadi cintanya Zulaikha itu cinta syahwat birahi. Ya, bukan cinta dengan akhlaknya Yusuf, dengan kealiman Yusuf. Lebih kepada fisiknya Yusuf. Ya. Kemudian sampai nanti kisahnya dijerumuskanlah Yusuf itu sebagai salah satu pembantunya. Zulaikha ini istri ya salah satu pembesar kerajaan. Dia pengen selingkuh dengan pelayannya bernama Yusuf, muda. Pokoknya dia buat siasat. Ya. Dia pengen mencicipi syahwat birahinya Yusuf. Dan di Al-Quran itu, Yusuf itu memang sudah berada di atas badannya Zulaikha. Ya, perzinahan itu sudah hampir terjadi. Kemudian Allah bayangkan wajah ayahnya Yakub alaihissalam. Begitu. Gak jadi. Tapi kecewanya Zulaikha dituduhkan. Nanti singkat cerita. Yusuflah yang memaksa untuk menzinainya atau memperkosanya. Akhirnya ya dulu kodi juru hukum itu bijak. Ya, kan ada sobekan baju. Kalau baju itu sobeknya di depan, memang Yusuflah yang akan memperkosa istri ya, orang kerajaannya. Gitu. Karena dia kan nggak mau. Jadi ditolak-tolak Yusufnya gitu kan. Wah, jadi sobeknya di depan. Tapi kalau sobek di belakang, nggak mungkin, ya kan? Nah, kalau sobek belakang dia meninggalin dipaksa, seret. Nah, rupanya sobeknya di belakang. Berarti Zulaikha tersangka.
Tapi begitu pun Yusuf tetap dipersalahkan dan dipenjara. Tapi Yusuf bilang ya penjara lebih baik bagi. Singkat cerita, wa huwa yasbiru, Yusuf alaihissalam bersabar dia walaupun terkena fitnah atau ujian berat seperti itu. Ala makriha, atas tipu dayanya Zulaikha, wa adiyatiha, dan gangguan yang ditimbulkan oleh Zulaikha. Pada akhirnya ya dia juga bisa memperistri Zulaikha dengan halal. Itu karena sabar. Ikut aturan Allah, ikut aturan norma-norma yang dibuat juga oleh manusia, yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Sekarang kita kenalan dengan sabar. Saya jadikan ya, sedikit aja. Ini ada di dalam hadis riwayat Malik, juga di dalam kitab Jami'ul Usul. Ala inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha wa yu'arifunaha min anfusihim. Ketahuilah, muttaqun, orang bertakwa, itu ada tanda istimewanya. Gitu ya. Yang mana dengan tanda itu, seorang muttaqun itu nanti dikenali. Ya, oh ini orang bertakwa ini. Ya. Kemudian, kalaulah dia seorang muttaqun, maka tanda istimewa ini harus ada pada dia. Tanda itu begini. Man radiya bil qada, ridho dengan ketentuan dari Allah. Tanda istimewa, ciri istimewa orang itu bertakwa dia. Dia udah doa, dia udah kerja keras, rajin, optimalisasi. Tapi takdir Allah tetap berlaku padanya. Apa yang dia targetkan meleset, ya jauh dari ekspektasi dia, dan dia tahu betul ini adalah ketentuan dari Allah. Itu ciri orang bertakwa. Ya. Orang bertakwa harus punya ciri. Satu, wasabaro ala al-badai. Kalau ditimpa oleh musibah apapun, sesuatu yang buruk, ya, bencana atau apa, dia bisa menahan diri. Jadi sabar itu menahan diri. Tidak marah-marah. Tidak, coba kalau begini, coba kalau begitu tadi, coba begitu. Andai kata, jika Allah tidak, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati, ya Sahih Muslim, ya Allah, berikan saya pahala terhadap musibah yang menimpa saya. Wa akhlif li khairan minha, ganti nanti yang lebih baik. Itu saja. Dan as-sabru itu inda sadamatil ula. Ketika kaget pertama dapat musibah, langsung ucapkan itu kalimat istirja inna lillahi. Jangan, waduh itu gimana sih, ketika mendengarkan kabar-kabar yang tidak menyenangkan bagi. Itu yang kedua, ciri istimewa orang bertakwa. Wa syakara ala an-na'mai, pandai berterima kasih kepada Allah karena banyak nikmat yang Allah limpahkan. Yang ketiga, wa saduqa fil lisani, jujur ucapan. Itu cerminan jujur hati. Ya. Yang keempat, wa wafa bil wa'di wal ahdi, kemudian menepati janji dan apa-apa yang sudah disepakati sejak awal. Ciri yang kelima, wa tala li ahkamil Qur'an, dan dia mengkaji, membaca dan mengamalkan hakam Al-Qur'an. Itu ciri yang keenam. Yang kita ambil adalah wa sabaro 'alal bala, bisa bersabar, menahan diri. Nah, disinilah ulama menjelaskan. Ya. Kita lihat, sabar itu, sobrun itu artinya habesun. Habesun itu artinya ditahan, dipenjara, dikerangkeng. Itu artinya. Jadi sobrun itu habesun. Ha-ba-sin. So-ba-ro. Itu semangat. Jadi hawa nafsu atau syahwat, tamak yang liar, cenderung melanggar aturan Allah, itu ditahan. Jangan.
Jangan. Ya. Masalahnya begini kata ulama, al-ibadatu bin nadhari ila iradati wa talabillahi 'ala al-ibad. Ibadah kata ulama dipandang, ditinjau dari kehendak dan tuntutan Allah terhadap hambanya, itu dibagi dua. Nau'ani, dibagi dua. Jadi ibadah ditinjau dari apa yang Allah mau dan apa yang Allah tuntut terhadap hambanya, itu dibagi dua. Yang pertama, kafun anil mahbubati, ada ibadah supaya kita tahan, kita cegah dari segala yang menyenangkan. Segala yang enak tapi kita tahan. Contohnya, ibadah ini adalah puasa. Puasa itu sebenarnya yang dilarang sama Allah itu kan halal. Makan minum di siang itu kan halal, bukan hasil rampasan curian. Syahwat istri kita kan halal, bukan zina, bukan selingkuh. Ya kan? Tapi Allah mengendaki dan Allah tuntut tahan, kafun, habsun, sabrun, kerangkeng. Aduh, nanti ada waktu. Yang kedua, badlun lil mahbubati. Kita korbankan, kita kerahkan segala yang dicintai. Ini kayak sodako. Kan cinta banget kita sama Tuhan. Tapi kita korbankan, kita kerahkan. Jadi ada yang kafur, ditahan, dicegah, dikerangkeng, di penjara. Ada yang badlun, justru dijor. Nah, kita terbalik. Terbalik. Yang harus ditahan, dijor. Yang harus dijor, ditahan. Padahal kehendak dan tuntutan Allah tidak begitu. Ada kafur, kafur. Ada badlun, badlun. Ada yang ditahan, tahan. Ada yang dijor, jor. Ya. Itu. Kemudian nanti dijelaskan oleh Nabi begini, ya. Likulli, maaf. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda as-siyamu nisfu as-sabru nisfu al-iman. Orang sabar itu udah setengah dari keimanan atau syariat Islam jalan. Jadi kita bersabar di dalam menjalankan syariat Islam itu sudah setengah dari ajaran Islam kita jalankan. Ya. Itu ya. Kemudian inilah yang dimaksudkan ulama, sebenarnya sabar itu apa saja sih? Ya. Ini ada namanya di dalam Al-Quran itu, ini doanya Nabi Yakub tadi ya. Fasobrul jamil, udah dibohongin sama anak-anaknya dari istri yang lain. Tentang Yusuf katanya dimakan serigala, dibawanya pula baju dikasih darah hewan lain gitu ya, seolah benar-benar dan disobek-sobek sama mereka. Yalah, dia udah feeling Yakub alaihissalam terhadap perilaku saudara tirinya Yusuf. Fasobrul jamil, maksudnya sobri aja. Ya udahlah. Sabarku itu lebih indah untuk menghibur hati. Atau dalam surat nanti Al-Ma'aris ada juga fasbir sabron jamil. Bersabarlah karena kesabaran itu akan menyejukkan kolbu. Nah, nanti ada istilah-istilah itu ya. Ketika sabar itu disandarkan kepada Allah, macam-macam sabar. As-sabru muta'alliqun billah. Sabar kalau disandarkan kepada Allah nanti ada namanya as-sabru billah, pakai ba, as-sabru billah. Jadi kita sabar ya menjalankan syariat Islam dan aturan main dunia itu semata-mata billahi, binasrillahi, bi'aunillahi, karena Allah yang menolong, Allah yang mengaruniakan sehingga kita bisa sabar. Itu maksudnya billahi ya. Kemudian ada namanya as-sabru lillah. Sabar yang kita lakukan, sabar sholat, jadi imam kayak jadi makmum, enggak lantas imamnya dibalang sama makmumnya, atau jadi imam pula kebut-kebutan cepat banget. Itu atas dasar lillahi, ikhlas karena Allah. Ada namanya as-sabru ma'allahi, pakai ma'a. Ya, ma'iyatullah, kebersamaan Allah kepada kita. Jadi ketika kita bersabar itu, sabar
ibadah, sabar urusan dunia, mencari rezeki. Karena Allah menyertai kita. Yang disebut nanti innallaha ma'as sabirin gitu. Udah, ikutin saja aturan main itu. Allah menyertai kamu. Ya, ketika ayunan tanganmu tidak lagi tegak, langkah kakimu tidak lagi gagah, udah tengadahkan saja tanganmu sedikit-sedikitnya kepada Allah. Karena innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai kamu. Ada ma'iyatu. Yang penting aturan agama tidak kamu langgar. Ya, aturan main dunianya juga kamu ikuti dengan komitmen. Kalau kamu susah nanti Allah akan kasih. Gitu. Ya, jadi sabar itu ternyata macam-macam. Ketika sabar itu disandarkan kepada Allah, ada namanya kita bisa bersabar karena pertolongan. Kita melakukan kesabaran juga harus dasar karena Allah. Dan dalam menjalankan kesabaran itu Allah menyertai kita. Itulah maksudnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Karena kita hidupnya bermasyarakat, bersosial, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling memberi semangat untuk ya bil haqqi menjalankan Islam dan bil haqqinya bis sabri supaya sabar terus menjalankan Islam ini. Yaitu nanti karena Allah lah kita bisa menjalankan Islam karena pertolongan Allah. Terus kita menjalankan Islam itu harus karena Allah lillah ikhlas dan Allah akan menyertai kita kalau kita ikut aturan. Kemudian kalau sabar hadap-hadapan dengan syahwat, ada lagi sabar. Jadi as-sabru fi tawajjuhi asy-syahawat. Ketika sabar itu head to head dengan syahwat, keinginan diri, itu nanti dibagi ulama. Ada as-sabru ala kulli ma yatawafaqu ma'a asyahwat. Ada sabar yang selaras dengan keinginan syahwat. Cocok dia, nyambung. Ya. Itu seperti kita sehat. Ya memang syahwat kita pengen kita sehat. Ya kita sukses. Tapi ini harus tetap bersyukur gitu maksudnya. Jadi kalau sabar hadap-hadapan dengan syahwat, itu ada dua. Ada yang selaras, yang maunya si syahwat. Tapi harus dijaga. Tetap harus bersyukur. Jangan sehat, sukses, lupa diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian nanti ada yang syahwat itu diddun, ya, bertentangan dengan syahwat. Inilah yang nanti tadi bukan tentang sabar saya bilang, kita taunya sabar itu ya dapat musibah, sabar, ya diperlakukan orang tidak baik, kita maafkan dia udah sabar. Nah, ini bertentangan dengan kemauan syahwat. Ya, sabar itu nanti dibagi tiga, yaitu as-sabru fi ta'atillah. Kita supaya sabar terus untuk taat sama Allah. Itulah maksudnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Ibadah itu sampai menjelang mati. Sabar. Ya ibadah terus karena memang tujuan tadi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas kita udah buka. Tujuan kita hadir di dunia untuk beribadah. Ya. Ini ketika bertentangan dengan syahwat, yang pertama as-sabru, sabarlah kita fi ta'atillah. Terus taat sama Allah. Yang kedua, as-sabru an maharimillah. Sabar untuk menjauhkan keharaman atau larangan Allah. Ya, yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran juga dalam Al-Hadis oleh Nabi itu juga dari Allah. Jauhi situ. Ya, baru yang ketiga, ketika sabar itu berhadapan-hadapan dengan syahwat dan bertentangan pula dengan syahwat dengan kemauan diri. As-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap ketentuan Allah walaupun berat atau pahit dirasa tidak enak. Ini yang tadi kita bilang meninggal anggota keluarga kita sabar. Berharap ganjaran pahala yang besar dari Allah. Nanti diganti Allah ahli keluarga kita yang meninggal dengan yang lebih baik di surga. Itu namanya istirja. Ya, berharap pahala dari musibah yang menimpa. Dan tadi kan juga ciri orang bertakwa.
ridho terhadap ketentuan Allah. Allah menentukan anggota keluarga kita harus kembali kepadanya. Ya sudah, harus ridho kalau mau bertakwa. Ya, nanti ada juga dibagi ulama as-sabru bi al-mu'min az-zaman. Ada sabar itu merentasi zaman. Ya, sabar merentasi zaman, nanti ada sabar di masa lampau, sabar di masa sekarang, dan sabar menghadapi kehidupan akan datang. Ya, kesimpulan dari sabar-sabar macam-macam tadi, kita kenalan nggak terlalu detail tapi globalnya, tapi udah paham lah kita. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang itu kalau bisa bersabar, nanti disempurnakan oleh Allah ganjarannya bighairi hisab, tanpa batas. Di dunia sampai di akhirat. Makanya salah satu doa yang diajarkan Allah kepada kita supaya sabar ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah. Ya, tuangkan, afriq itu tuangkan, curahkan kepada saya sifat sabar. Wa tsabbit aqdamana, karena dengan sabar ini nanti teguhlah saya dalam beragama ini. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tapi saya banyak godaan gangguan juga. Semoga kau tolong saya terutama dari orang-orang yang kufur kalau dalam Islam, kafir di luar Islam. Ya, kita minta sabar. Atau di firman Allah yang lain, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya, karuniakan, tuangkan kepada saya sifat sabar, nanti saya pun akan mati dalam keadaan Islam. Karena hakikatnya buah dari Islam, buah dari iman, buah dari ihsan, buah dari ketakwaan termasuk sabar dan syukur. Gitu ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Bukan ini saya agak lama. Mudah-mudahan karena kita juga enggak bakal. Itu saja kajian kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat semua, menjadi bekal yang mencerahkan insyaallah untuk kita menghadapi sisa-sisa kehidupan kita yang ada ini. Allahumma amin. Kalau mau jawabnya nanti saja. Kita tidak ada sarapan berhubung dirinya masih masa-masa. Kebenaran itu dari Allah saja, kekeliruan, pembacaan Al-Quran, Al-Hadis, dan aqwal ulama, mutlak saya tersangkanya. Kepada Allah saya minta maaf, ampun, dan taubat nasuha. Kepada Allah juga saya mintakan maaf, ampun, dan taubat nasuha kepada Bapak Haji, ibu aja sekalian. Mudah-mudahan Allah maafkan kita, ampunkan kita, terima taubat nasuha kita, juga terima doa-doa dan kepada Bapak-Bapak Haji, Ibu Haja, semoga saya minta maaf lahir batin akhirat sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah. Jangan lupa berselawat dan salam Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin, dan kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaika. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.